para kandidat itu saling berargumen, biarkan saja itu saling berargumen, justru itu yang ditunggu oleh publik gitu, jangan dibatasi, apalagi dikasih pertanyaan yang sudah ditentukan, kemudian dikasih limit waktu yang mepet pisan. Aduh sayang gitu. Hilangkanlah hal-hal yang tidak perlu nanti di debat berikutnya kan. Itu ya. Dan tujuan debat itu adalah tadi kata Pak Anton juga sama, menyampaikan gagasan dengan argumen-argumen, terus memaksakan ya gagasan-gagasan untuk diterima. Iya. Gitu kan. Nepi kalawan teh ngajurah roh gitu dengan argumen-argumen yang terukur. Ya. Kita pantau dari siaran-siaran langsung itu, yang namanya debat yang kita harapkan itu sama sekali jauh di luar ekspektasi kita, Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali di kanal Koran Gala. Seperti biasa kita akan berbincang masih seputar pilkada, baik di tingkat Jawa Barat ataupun di Pilbub atau Pilwakot. Telah hadir seperti biasa juga teman kita, sahabat kita, Kang Nu Firman, jurnalis senior yang belakangan ini punya hobi untuk membicarakan persoalan-persoalan politik. Ya, sudah mulai keranjingan politik beliau ini. Nah, tapi sebelum itu kita mengucapkan dulu selamat ini kepada Bapak Prabowo Subianto yang sudah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, Pak Nunu, mungkin yang akan kita bicarakan sekarang sudah sampai ke tahap kampanye sudah ya kemarin ya. Lagi berlangsung kan? Nah, sekarang masih sebulan ke depan, Pak. Masih sebulan ke depan ya? Iya. Masih banyak kemungkinan berubah. Iyalah. Iya. Nah, mungkin yang menarik nih Kang Nu, gimana kalau kita bahas soal debat nih, sesi debat. Boleh. Sesi debat ini mungkin kemarin pemirsa juga sudah melihat bagaimana jalannya debat. Oke, kita ingin bertanya gini, Pak Nunu ya, apa yang sudah berjalan kemarin, kira-kira menurut amatan Kang Nu Firman seperti apa sih jalannya debat kemarin tuh? Ya, gini ya, Kang Ton, salah satu dari tahapan kampanye ya, yang masih sisa sebulan ke depan adalah debat yang memang ditunggu ya. Karena itu menarikeun ya. Karena kalau kampanye kan seperti itulah ya. Kampanye monoton lah. Pasti monoton, dan kampanye sekarang itu cenderung teman-teman calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota itu mereka lebih banyak belusukan lah ya. Iya. Ya artinya kita belum melihat ada satu kampanye akbar gitu kan. Nama teh usum juga nanya. Kayaknya kampanye abring-abringan gitu. Ya, kayak mungkin lebih efektif langsung ya bertemu dengan masyarakat, dan itu bagus sih sebenarnya. Nah, kembali ke debat ya. Yang momentum yang ditunggu oleh publik sebenarnya itu debat ya. Karena kalau kampanye itu tadi lah ya. Kalau debat itu kita langsung bisa melihat kapasitas ya, bisa melihat figur langsung, kemudian juga kita bisa melihat adu gagasan dan sebagainya. Kan itu yang kita harapkan. Intelektualitas yang terukur. Itu yang sebenarnya kita tunggu-tunggu ya. Tapi gini Pak Anton ya, kan debat untuk pilkada serentak ini untuk bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu mulai ramai pekan lalu ya. Ramai dan akan terus ramai nih pekan-pekan ke depan debat-debat. Nah, tapi dari yang kita pantau ya, dari yang kita amati, dari yang kita ikuti, ternyata debat yang kita tunggu-tunggu ya, yang diselenggarakan oleh KPU ya di berbagai daerah, karena ini semuanya disiarkan secara langsung ya. Dan kita pantau dari siaran-siaran langsung itu, yang namanya debat yang kita harapkan itu sama sekali jauh di luar ekspektasi kita, Pak Anton, ternyata. Pokoknya tidak ramai sangat tidak ramai gitu. Jauh dari harapan kita sebagai publik ya, mendapatkan
tontonan, mendapatkan insight-insight langsung dari para calon itu, bagaimana mereka bisa beradu gagasan, beradu argumen gitu. Dan ini nggak sama sekali nggak muncul. Nah, kenapa ya? Setelah kita amati, ya karena ada regulasi-regulasi, ada aturan-aturan main yang memang menyebabkan debat-debat di pilkada serentak ini jadi seperti ini gitu. Iya. Mungkin kan idealnya debat itu kan adu gagasan ya. Iya. Adu gagasan, terus juga menyerang, mempertahankan argumen, itu kan sesuatu yang wajar dalam perdebatan. Iya kan, memang harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Iya kan? Debat itu kan seperti itu. Kan menyerang itu, sejauh menyerang itu bukan menyerang personal, pribadi yang ecek-ecek gitu ya, yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik segala macam, ya boleh itu. Ya memang itu harus gini Panton ya, kan debat itu diadakan untuk mengelaborasikan secara langsung kan gagasan-gagasan. Nah kemudian karena ini kontestasi pasti ada pro kontra dong. Nah pro kontra ini munculkan dong, munculkan gitu, sejauh mana gagasan-gagasan ini diperjuangkan dengan argumen-argumen yang faktual, dengan didasarkan oleh data-data dan fakta-fakta yang ada gitu. Kemudian visi misinya juga disampaikan secara gamblang. Ya biarkan, karena ini kontestasi ya pasti ada lawan dalam tanda kutip ya. Lawannya pun punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan gagasannya dan menyerang apa-apa yang kira-kira tidak sesuai dengan pendapatnya, dengan gagasannya. Itu kan menarik. Harusnya begitu ya. Dan tujuan debat itu adalah tadi kata Pak Anton juga sama, menyampaikan gagasan dengan argumen-argumen, terus memaksakan ya gagasan-gagasan untuk diterima. Iya, gitu kan. Nepi kalawan teh ngajurah roh gitu dengan argumen-argumen yang terukur ya. Gitu. Artinya si pemilih bisa memanfaatkan debat ini untuk menjadi referensi dan pertimbangan memilihnya. Betul. Jangan hanya cukup dengan membaca visi misinya, program dan sebagainya, kan itu mati. Itu dalam debat itu pasti keluar semua argumen-argumen, bagaimana katakanlah visi dan misi A itu harus seperti ini karena A, B, C, D, E misalnya. Nah kan itu akan semakin meyakinkan pemilih. Iya. Ini saya melihat begini, Kang Nu ya. Selain mungkin tadi Kang Nu menyebutkan ada regulasi yang memandu jalannya debat, atau mungkin juga para calon pemimpin daerah ini juga miskin gagasan. Atau mereka berlindung dari regulasi supaya tidak kelihatan kemiskinan gagasannya. Nah itu yang disayangkan lah ya, kalaupun seperti itu ya. Tapi kan semiskin-miskinnya ya gagasan, dia itu adalah calon pemimpin yang akan dinilai oleh publik gitu. Biarkan saja kemiskinan gagasannya itu muncul di ruang publik, sehingga publik kemudian tidak merasa dibohongi nantinya. Gitu seperti itu. Jangan jadikan debat ini seperti lomba pidato gitu ya, Pak Nu ya. Sudah cerdas cermat. Cerdas cermatnya. Maka kapayun pidato seorang peserta nomor sekian gitu kan. Iya, dan esensi debatnya nggak dapet. Karena gini Pak Anton ya, rata-rata ya sesi debat itu yang dilaksanakan oleh KPU ya terkait dengan pilkada serentak ini dibagi dalam beberapa segmen. Segmen pertama visi misi itu silakan saja. Gitu kan, beri keleluasaan meskipun waktunya pasti sangat singkat. Kemudian juga menjawab pertanyaan dari para panelis yang sudah ditentukan. Tapi jangan terlalu banyak waktu yang tersita oleh statement-statement yang nggak perlu, yang datang dari MC atau moderator, itu yang menghabiskan waktu, mendominasi, bahkan sangat mendominasi ya kalau dihitung-hitung waktunya gitu. Untuk para calon dan untuk para kandidat itu rata-rata ya 1 menit, 2 menit. Ya waktu segitu mah apa yang bisa disampaikan oleh mereka ya? Nah itu kan, nah terus biasanya ada di sesi-sesi terakhir sebelum konklusi ya, sebelum final statement itu ada saling bertanya, saling kontestan A menanyakan ke kontestan B menanyakan ke kontestan A, kemudian ditanggapi lagi. Itu kan sangat kaku akhirnya. Yang namanya debat biarkan saja mereka menyampaikan gagasannya.
diatur topiknya oleh para panelis, tema-tema besarnya, biarkan si para kandidat itu mengeksplor dan biarkan kandidat yang lain atau lawannya juga memberikan sanggahan-sanggahan. Iya, betul. Nah, di situ kan akan teruji ya kapasitas seseorang, kualitas seseorang, calon pemimpin itu akan kelihatan di situ. Betul. Ini kalau terlalu banyak regulasi yang mengatur itu memang jadi kaku ya, kelihatan sangat kaku ya. Atau ada ketakutan misalnya, wah ini kalau berdebatnya terlalu bebas, nanti akan memicu konflik juga di tingkat pendukung. Mungkin ada kekhawatiran seperti itu? Itu ada ya kekhawatiran itu, tapi kan kita gini lah ya. Kita kan berdemokrasi itu ya sudah cukup lama ya, hampir lebih dari 25 tahun. Artinya kita percaya kandidat-kandidat ya yang sekarang ikut berkontestasi dalam pilkada serentak adalah calon-calon pemimpin yang memang sudah mempersiapkan diri Itu mempersiapkan diri bagi dirinya untuk menyampaikan gagasannya, juga mempersiapkan diri para pendukungnya gitu. Kita tahulah mereka sudah sangat dewasa, semua mungkin dalam debat misalnya ujung-ujung sini baledo kursi kan enggak juga gitu. Jadi kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Kalau misalnya dijadikan alasan takut nanti ada chaos dan sebagainya, itu ya terlalu jauh lah. Kan ada moderator di situ. Itu kan moderator itu bukan sebagai MC tapi memang mendirect arah debat ke topik yang memang sudah disepakati gitu. Kemudian juga mengingatkan jangan sampai misalnya si para kontestan itu menyampaikan hal-hal yang di luar kesepakatan, melanggar etika dan sebagainya, dan itu hal-hal yang sudah diketahui lah pasti. Jadi moderator itu kan fungsinya hanya mengatur lalu lintas pembicaraan doang gitu kan. Nah, ini mestinya penyelenggara juga mempertimbangkan bagaimana agar para peserta debat ini juga bisa mengungkapkan gagasan mereka secara maksimal, secara optimal. Jadi durasinya memang harus diperbanyak ya untuk sesi itu sebetulnya. Durasinya sebenarnya cukup ya, Anton, rata-rata 2-3 jam ya. Itu lumayan kan? Cuman ya habis oleh hal-hal yang seperti itu kayak pidato-pidato. 2 jam itu sampai secara keseluruhan mungkin. Tapi untuk sesi yang tadi itu saling beradu argumen, itu harus ada waktu yang lebih. Jadi gini Pak Anton ya, sekalian dalam forum ini mudah-mudahan masukan ini menjadi pertimbangan lah ya ke penyelenggara, ke KPU gitu. Jangan khawatir lah ya terjadi misalnya kalau debat langsung gitu antara para kandidat itu saling berargumen, biarkan saja itu saling berargumen. Justru itu yang ditunggu oleh publik gitu. Jangan dibatasi, apalagi dikasih pertanyaan yang sudah ditentukan, kemudian dikasih limit waktu yang mepet pisan. Aduh sayang gitu. Hilangkanlah hal-hal yang tidak perlu nanti di debat berikutnya, karena ini kita masih ada kesempatan masih ada satu debat ke depan. Ya mudah-mudahan ini ada perbaikan ya dari pelaksanaan debat itu. Intinya bagaimana si para kandidat itu bisa mengeksplor kemampuannya, gagasannya. Kita lihat lah ya, dari situ kan bisa kelihatan bagaimana si kandidat itu bisa menguasai gagasan-gagasannya, bisa menguasai ide-idenya, bisa menyampaikan secara langsung, juga bisa mempertahankan argumennya. Itu yang penting gitu. Kenapa misinya A, B, C, D, dia kan harus mempertanggungjawabkan itu. Dan bagaimana dia misalnya tangguh ketika ada serangan yang menyerang, yang kontra. Dan itu harus dimenangkan gitu kan. Karena tujuan debat adalah memenangkan gagasan kita. Jadi yang penting debat itu kan bukan sebuah pertengkaran yang tidak puguh ya. Debat itu adalah mempersoalkan gagasan. Mau seruncing apapun, setajam apapun di forum, ya udah selesai di forum gitu lah. Begitu turun panggung ya jangan saling dendam. Apalagi
menimbulkan konflik di tingkat akar rumputnya itu kan berbahaya. Dan itu juga kan bisa jadi jadi sarana ya untuk melihat bagaimana kedewasaan. Nah, itu perlu, betul, kedewasaan si calon-calon pemimpin kita. Bagaimana dia bisa mempertahankan, kemudian juga bagaimana dia merespon tekanan. Nah, seperti itu kan bagus bagi pendidikan politik. Ya, bagus bagi referensi pemilih gitu. Oke, jadi ini sebuah masukan yang kami sampaikan. Ini bukan apa-apa karena kami juga sebagai rakyat biasa, sebagai pemilih, kita ingin memiliki seorang pemimpin yang juga pandai berbicara, pandai mengeluarkan gagasan gitu ya, mempertahankan argumennya, sehingga ketika kami nanti masuk ke bilik suara juga itu masuk pada pertimbangan-pertimbangan yang harus kami lakukan gitu. Oke, mungkin itu beberapa hal yang ingin kita sampaikan ya, Kang Nur ya. Mudah-mudahan pada debat berikutnya nanti kualitas gagasan yang dikemukakan juga jauh lebih bagus dari apa yang sudah kita tonton kemarin-kemarin itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.